Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana isi hati dia hari ini tanggal 22 November 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oh, dia selalu terbayang-bayang kamu. Dia selalu kayak apa ya? Merasakan hadirmu di sekitar dia ya. Dan dia merasa bahwa ada di dekat kamu itu udah ngebuat dia kecanduan banget deh gitu ya. Dia seneng banget sebenarnya ketika kalian masih bersama di sini. Dia seneng banget, dia bahagia banget ketika kamu masih ada di sisi dia, dan itu ngebuat dia candu banget sama kamu. Dan saat ini tuh udah dia nggak peduli lagi dengan omongan orang-orang tentang kalian ataupun tentang kamu. Ada orang-orang yang menjelek-jelekan kamu atau ada yang bilang hubungan kalian tidak cocok atau apa, dia tidak peduli lagi. Dia yakin dengan perasaan dia terhadap kamu. Cuman gimana ya, nampaknya ada sesuatu di hubungan kalian. Kemudian gini, aku lihat masih sering memantau kamu ya, karena gini, dia tahu bahwa kamu akan berbicara dengan dia itu lewat musik gitu. Makanya di sini aku rasa masih suka memantau kamu. Dan menurut dia kamu adalah sosok pasangan yang best lah, yang terbaik, yang paling mengerti dia, yang paling sayang sama dia, yang paling tulus dengan dia ya. Kamu yang best deh di hidup dia gitu. Kamu itu di luar ekspektasi dia gitu ya. Kamu itu di luar target ya, di luar kamu itu melampaui ekspektasi dia deh gitu, kriteria dia sebagai pasangan. Saat ini hubungan kalian hancur ya, hubungan kalian lagi tidak berjalan ya, lagi tidak baik-baik saja. Entah ini break atau ya saling menarik diri, karena di sini aku lihat ada yang tidak merasa puas, ada yang merasa sedih ya, ada yang merasa tidak baik-baik saja, karena ini ada hubungannya, ada masalahnya dengan internal ya, berarti dari kalian sendiri sebenarnya di sini, dari dianya sendiri atau ya dari kalian berdua gitu, ada masalah dari kalian berdua. Dan ini ngebuat dia sedih banget, dia ngebuat kayak ya bingung banget ya, dia menyesal banget dengan hubungan dia bersama kamu yang gagal seperti ini. Dan dia ngerasa kayak menyesal juga karena memang dulu dia pernah menarik kamu spontan aja gitu ya. Dia pengen aja, awalnya tuh ya kayak flat gitu ya, kayak cuman mau ngejalanin aja, belum ada rasa. Tapi ternyata kesini-sini semakin dia timbul perasaan cinta sama kamu kayak gitu ya. Dia ngerasa nyaman sama kamu, dan penyesalan dia itu dia mencoba-coba ya. Ketika udah sayang, udah cinta, ada suatu masalah justru malah yang mengakar di hubungan kalian. Dan kalau mengakar ini berarti ini bisa jadi suatu masalah yang besar dan tidak ada penyelesaiannya,
tidak selesai-selesai masalahnya ya, makanya dia mengakar. Dan aku lihat di sini dia memang orang yang pernah tidak jujur ya sama kamu, tidak terbuka dengan perasaannya terhadap kamu. Terus juga orangnya manipulatif. Nah, mungkin inilah ya masalah yang mengakar di hubungan kalian, karena orangnya ini tidak mau jujur dengan perasaan dia terhadap kamu, juga manipulatif orangnya. Terus itu juga ada sesuatu yang dia ingin dapatkan dari kamu ya, ada sesuatu yang dia ingin dapatkan dari kamu. Jadi dia ngejalin hubungan sama kamu itu sebenarnya nggak sebegitu tulusnya, ada sesuatu yang ingin dia manfaatkan dari kamu. Nah, mungkin itulah kenapa dia nggak jujur ya. Dan aku lihat juga memang orang ini tuh selalu mencoba untuk apa ya, menghindari percakapan-percakapan hingga pertengkaran-pertengkaran kecil ya yang bisa jadinya memanas dengan kamu. Dan aku lihat juga di sini sebenarnya aku lihat dia ini pasangan yang menyenangkan ya, orangnya asik orangnya, dan sebenarnya juga dapat dipercaya sih, bisa dipercaya. Nggak sepenuh gini, dia itu lebih ke menutupi, tapi bukan berarti dia itu tidak jujur setiap berucap. Mungkin ya ada yang dia tutup-tutupi, tapi sebenarnya ya dia dapat dipercaya gitu. Nah, ini juga bisa jadi masalah yang mengakar adalah adanya perselingkuhan di sini. Soalnya ini ada Seven of Swords ya. Berarti ada pengkhianatan, ada penipuan, ada rahasia, ada yang dia bohongin ya ke kamu. Nah, bisa jadi ini perselingkuhan yang dia lakukan ya dari kamu. Entah kamu selingkuhannya, entah dia berselingkuh dari kamu ya. Nah, ini yang dia tutup-tutupi, dan mungkin ini sering terjadi, makanya ini menjadi masalah yang mengakar. Dan mungkin ini menjadi suatu kebiasaan, makanya ini menjadi satu masalah yang mengakar di hubungan kalian. Dan juga aku lihat memang ya ini kuat banget ya, ada pihak ketiga yang ingin menyabotase hubungan kalian, yang ingin hubungan kalian itu berakhir seperti itu ya. Oke, King of Sword ya. Mungkin kamu berdealing dengan orang yang sudah menikah ya, sudah pernah menikah, atau ini ya mantan suamimu bisa jadi, atau ya mantan istrimu bisa jadi ya. Aku lihat di sini ya, orang ini tuh sebenarnya apa ya? Orang itu bisa diandalkan ya. Orangnya itu logik ya, orangnya rasional. Kemudian memang orangnya mungkin gini ya. Kalau terkadang kamu udah mulai nggak rasional menurut dia gitu ya, itu menurut dia sangat mengganggu sekali gitu ya. Orangnya gampang risihan mungkin ya, gampang tersinggung, bisa jadi gampang tersinggungan juga. Dia orangnya pemikir banget ya, orangnya pemikir, dan orangnya memang nggak memihak pada seseorang gitu ya. Jadi dia nggak berat sebelah orangnya, cuma memang orangnya pemikir. Orangnya juga patuh sesuai peraturan kayak gitu. Dan orang ini juga tekun ya, bahkan di sini orangnya pekerja keras juga. Dia itu suka sama kamu karena dia melihat bahwa kamu itu cerdas, bahwa kamu itu cantik atau ganteng, atau ya punya aura tersendiri lah gitu ya. Dan kalau secara emosional tuh kamu bisa ngeimbangin dia kayak gitu ya. Jadi dia tertarik itu secara intelektual, fisik, dan emosional kamu sesuai dengan itu ya. Dan aku lihat juga di sini dia menjunjung tinggi suatu kesuksesan gitu. Jadi gini,
orangnya itu tidak mengekang ya, orangnya itu membebaskan. Jadi kalau misalkan kamu di sini masih fokus pada cita-citamu, justru dia akan mensupport, dia akan mendorong kamu untuk mencapai kesuksesan dirimu gitu ya. Jadi dia menjunjung tinggi apa namanya, keberhasilan ya, keberhasilan, menjunjung tinggi cita-cita, pencapaian seperti itu ya. Dan aku lihat di sini memang orang ini punya jiwa kebapaan ya, makanya itu aku bilang apakah kamu berdealing dengan seseorang yang sudah menikah ya, atau mungkin juga sudah punya anak gitu, atau mungkin ini mantan suamimu seperti itu. Kalau aku lihat kamu dan dia ini lagi fokus sama keuangan ya, sama-sama sedang memfokuskan keuangan. Jadi mungkin juga di sini ada seseorang nih, entah kamu apa dia gitu, yang sedang mengambil suatu cicilan atau membeli rumah, lagi nyicil gitu ya. Atau ya mungkin dia ada juga di antara kalian yang punya tanggungan yang harus dibayar gitu. Jadi kalian lagi fokus nih sama keuangan ya, lagi fokus sama keuangan sampai-sampai itu lupa dengan memberi waktu pada pasangan gitu ya, lupa untuk memperhatikan pasangan, seperti itu aku lihatnya. Nah jadi harus hati-hati ya, karena ini juga entah kalian ini memang lagi berjeda atau memang sudah putus, tapi aku lihat di sini kamu dan dia udah nggak saling memberikan perhatian satu sama lain. Cuman di sini masih ada energi pemantauan nih dari si dia sering memantau kamu dari jauh ya. Jadi saling pengabaian di sini di antara kamu dengan dia, lagi nggak seimbang ya, hubungannya lagi nggak seimbang nih karena masalah keuangan ya. Kalian lagi fokus masing-masing pada keuangan. Terus juga di sini aku lihat dia masih sering kok memantau kamu dari jauh, dan aku lihat di sini dia kayak ngerasa tidak puas ya. Bahkan kamu pun juga merasa tidak puas dalam hubungan ini. Ada yang merasa tidak puas, mungkin satu sama lain tidak merasa puas dengan hubungan ini. Atau aku lihat juga di sini dia kayak meragukan hubungan ini, kayak bingung gitu, masih ragu dengan hubungan ini. Apa ya? Mungkin kalian juga sebenarnya satu sama lain ya. Satu sama lain itu tidak sama-sama yakin dengan hubungan ini, atau mungkin ada seseorang di sini yang cintanya sudah mulai memudar. Akhirnya disinilah ya kenapa dia ini menarik diri dari kamu ya. Dia kayak udah nggak ngerasa lagi bahwa kamu butuh dia kayak gitu. Jadi kayak ngerasa apa ya, ditinggalkan ya, kayak udah nggak dibutuhkan seperti itu. Makanya di sini dia kayak menarik diri ya, karena kamunya sudah perasaan cinta kamu ke dia itu kayaknya sudah pudar gitu ya. Entah kenapa dia merasa seperti itu ya, mungkin dia sadar diri karena dia pernah melakukan perselingkuhan ini ya, pernah melakukan kesalahan yang cukup besar sama kamu, makanya kamu bereaksi seperti itu, kamu menimbulkan reaksi yang seperti itu. Dan aku lihat di sini dia sadar itu, makanya di sini dia menyadari, makanya dia di sini menarik diri ya. Dan aku lihat juga di sini ada yang mungkin berpindah kota atau berpindah provinsi ya, atau bahkan berpindah negara, atau mungkin kalian ini LDR, ada yang beda kota, beda negara, beda provinsi kayak gitu ya. Ada jarak lah ya di antara kalian. Nah ini juga yang membuat kalian akhirnya itu hubungannya renggang ya, akhirnya hubungan kalian berjeda, nggak ada komunikasi, nggak tahu deh, nggak jelas nih hubungan ya. Tapi aku lihat di sini kayak udah nggak saling perhatian, udah nggak saling komunikasi, bahkan aku lihat di sini ya. Kalau aku lihat di sini sih ada rasa kesedihan dari dia, ada rasa penyesalan ya dari dia. Jadi ini aja sih perasaan dia ya. Dia menyadari bahwa kamu bersikap seperti itu ya karena nih memang dia pernah melakukan kesalahan ya, perselingkuhan seperti itu. Oke, kira-kira nanti ke depannya dia akan melakukan apa terhadap kamu ya.
Aku akan ngambil dari satu oracle lagi deh. Kira-kira dia akan melakukan apa ke depannya ke kamu. Dengan hubungan ini, ke depannya dia akan melakukan apa? Oke, ini terlalu banyak. Satu aja, satu kartu. Oke. Kalau di sini aku lihat sih dia merasa kesepian ya. Dia merasa kesepian karena ada apa ya, pengabaian, ataupun bahkan di sini mungkin pemblokiran, atau mungkin di sini dia merasa kayak ditinggalkan oleh kamu. Dan untuk kedepannya dia akan seperti apa? Dia akan mengikuti arus. Ya, sesuai dari di sini, sesuai dari kamu. Dia akan lebih mengikuti dari apa maunya kamu. Ya, jadi dia akan melihat, makanya di sini dia masih memantau kamu. Dia akan melihat dari situasi kamu. Kalau misalkan di sini nanti kamu mau membuka hati kembali, atau kamu memberikan sinyal kepada dia untuk welcome lagi ke dia, maka dia di sini akan datang. Karena The Hermit ini juga menunjukkan bahwa hubungan yang ingin dia berikan komitmen gitu ya, dan ini jangka waktu panjang. Jadi ini pengajaran ya, pembelajaran, hubungan yang memberikan pelajaran, banyak pelajaran untuk membuat hubungan kalian punya hubungan yang jangka panjang ya. Dan untuk kali ini sih aku lihat memang dia sedang terisolasi diri, entah ini karena sikap kamu ya, jadi akhirnya dia merasa terisolasi olehmu, atau memang dia ingin mengisolasi diri terlebih dahulu gitu ya. Dia ingin memanfaatkan dulu kesempatan sendiri dia ini untuk fokus pada diri sendiri. Tapi kalau untuk kedepannya dia akan melihat dari sikap kamu mau gimana gitu ya. Kalau aku lihat dia masih cinta, masih menunggu kamu, masih memantau kamu, masih sering stalkingin kamu, masih sering memperhatikan kamu. Jadi dia di sini melihat dari nanti kedepannya sikap kamu akan seperti apa, maka di situ dia akan bertindak. Tapi kalau aku lihat sebenarnya dari hati dia ada keinginan untuk datang kembali dengan kamu, ingin membuat hubungan ini lagi dalam jangka waktu panjang gitu ya. Tapi karena situasinya sudah begini, jadi dia akan melihat dari sisi kamunya mau gimana gitu. Oke, jadi aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate dalam pembacaan untuk kalian. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Virgo. Tidak menutup kemungkinan pembacaan ini ada 12 ya, ada ke-12 semua ya. Ada zodiaknya, ke-12 zodiak ada semua. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.